Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Ya, mohon maaf hari ini baru bisa screen untuk materi Excel pada hari kemarin ya. Dan ini langsung saja kita waktunya masih di Excel. Nah, kita masuk di masih di dasar 2 ya. Jadi di dasar 2 ini kita akan masih mendalami tentang if ya, mendalami tentang if, fungsi if. Jadi di sini yang pertama adalah kita coba ada kolom, kemudian dari kolom itu ada keterangannya katakanlah kode, berdasarkan kode jika 101 itu adalah keyboard dengan harga 50.000 dan 102 hard disk dengan harga 550.000. Oke, ini kalau fungsi if-nya seperti ini ya. Jadi if buka kurung, jadi B12 ini di kolom kode ini ya 101 ini, kemudian sama dengan 101. Nah, ini untuk tandanya adalah titik koma, terus kemudian tanda kutip 2, kemudian kita tulis keyboard. Kita tulis keyboard, kemudian tanda kutip 2, terus titik koma, if lagi, buka kurung, kode 101 atau B12, kolom B12 ini, kemudian sama dengan 102, titik koma, terus kemudian tanda kutip 2, tutup kurung 2 kali, karena if-nya ada 2, kemudian kita enter. Nah, jadi ini mudah Mas ya. Masih mudah, hanya melogikakan dari keyboard dan hard disk saja dari 2 kode. Kemudian kalau harga juga sama dengan menggunakan fungsi if ya. Jadi masih acuannya adalah kode. Nah, jadi setelah kode tulis kemudian nominalnya, kalau umpamanya 101 itu keyboard harganya 50.000, kalau 102 itu hard disk harganya 550.000. Seperti itu. Tutup kurung 2, kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Kita tarik. Nah, oke. Sudah sesuai ya. Hard disk 550.000, keyboard 50.000. Ya, seperti ini. Oke. Nah, terus kemudian untuk nilai bagaimana? Ini seperti yang sudah pernah kita pelajari dulu, juga menggunakan fungsi if. Ini masih sederhana, jika besar nilai 50 ke atas maka lulus. Jika besar nilai di bawah 49 maka tidak lulus. Ya, jadi fungsi if-nya seperti ini. Nilai 50 ke atas berarti ini tanda lebih atau sama dengan ya. Lebih sama dengan. Tanda lebih sama dengan. Kemudian 50 itu lulus. Kemudian kalau di bawah 49 berarti kurang dari 50 tidak lulus. Ini juga masih mudah ya. Jadi masih mudah, lebih atau sama dengan, karena nilainya 50 itu sudah dikatakan lulus, berarti lebih atau sama dengan. Sedangkan kurang dari 50 atau di bawah mulai dari 49 sampai seterusnya ke bawah itu tidak lulus, maka tandanya cukup kurang, tanda kurang seperti ini. Oke, kemudian kita enter. Ya, seperti itu. Kemudian kita tarik. Oke, jadi nilainya ada 45 yang nggak lulus, 30, 34, 49. Terus kemudian berikutnya ini ada 3 ya, jadi barangnya ada 3. Nah, sebenarnya hampir sama, cuma nanti kan ada kodenya 3, ada 101, 102 sama 103 dengan 3 bentuk barang dan 3 harga yang berbeda sesuai dengan barangnya ya, barangnya. Oke, kita coba di sini. Nah, fungsinya sama sebenarnya. Jadi seperti ini fungsinya, cara menulisnya, cuma jumlahnya ada
ada 3 ya, sama dengan yang di atas tadi ada 3 ya. Terus kemudian tutup kurungnya juga ada 3 karena jumlah if-nya juga 3 ya, jumlah if-nya juga 3. Coba kita enter. Oke, seperti itu ya, kita enter. Nah, hasilnya nanti juga 3 di sini. Oke, nanti ada 3. 101 keyboard betul, 102 hard disk betul, 103 CPU betul. Harganya pun juga demikian. Jadi juga ada 3 ya. Harganya juga ada 3. Nah, jadi if-nya seperti ini. Harganya ini ya, 102 550.000, B32 103 2 juta. Oke, kita enter. Nah, oke. Ini juga masih mudah. Cuma jumlah variabelnya aja ada 3. Jumlah item barangnya ada 3 dan jumlah harganya pun juga ada 3. Seperti itu. Cocok ya. CPU 2 juta, 2 juta. Keyboard 50.000, hard disk 550.000. Oke, untuk berikutnya ini. Nah, ini juga ada 3. Malah di sini ada rentang. Rentangnya jika besar nilai antara 61 sampai 100, maka dikatakan lulus. Jika besar nilai antara 46 sampai 60, maka remedi. Jika besar nilai antara 0 sampai 45, maka tidak lulus. Bagaimana cara menuliskannya, rumusnya atau fungsi if-nya? Jadi seperti ini. Nah, ini ya. Jadi caranya seperti ini ya. If jadi F32 kolom nilai ini 90 ini lebih sama dengan 61 ya, lebih sama dengan 61. Berarti bisa nilai antara 61 sampai 100 itu bisa kita tulis lebih sama dengan 61. Atau kalau kita baca 61 mulai dari 61 ke atas sampai nilai 100 ini umpamanya ya. Di ke atas karena di sini tidak ada nilai di atas 100, maka lebih sama dengan 61 ke atas lah seperti itu. Jadi berapapun nilainya yang penting di atas nilainya 61 ke atas itu lulus. Kemudian yang kedua seperti ini. Nilai antara 46 60 berarti seperti ini. Ya. If F32 kemudian lebih sama dengan 46 lebih sama dengan 60 karena ini untuk membatasi ini 46 sampai 60 lebih sama dengan 46 lebih sama dengan 60 ya. Sekali lagi lebih sama dengan 46 lebih sama dengan 60 itu remedi. Kemudian 0 sampai 45 berarti 45 ke bawah ini ya. 45 ke bawah. Jadi kurang sama dengan 45 atau 45 ke bawah. Maka dikatakan tidak lulus. Jumlah if-nya ada 3, maka kurungnya juga ada 3. Oke, silakan nanti diamati ya. Khususnya untuk yang ini ya. Jadi saya kira nggak sulit, mudah. Ini ya, terus kemudian itu kita enter. Nah, oke. Setelah itu kita tarik. Nah, kecil ya. Sudah, oke. Nah, oke. Nah, terus kemudian berikutnya adalah fungsi VLOOKUP. Ini hampir sama dengan yang awal kemarin ketika kita menggunakan apa namanya itu tanda dolar, tanda dolar itu ya. Jadi fungsi VLOOKUP itu adalah merekapitulasi data ya, di data dari kolom vertikal ya ke kolom vertikal. Kalau fungsi VLOOKUP itu merekapitulasi data dari kolom horizontal ya, kolom horizontal ini kolom sini terus ke kolom vertikal seperti itu. Nah, kita coba bagaimana ini ya. Nah, VLOOKUP-nya seperti ini rumusnya ya.
sama dengan VLOOKUP. Kode 101 ini B55, terus B66. B66 itu adalah B66. Nah, tapi untuk membatasinya lebih mudah adalah ada tanda simbol seperti ini. Shift angka 4 ini ya. Dipencet tombol shift, kemudian angka 4 lepas ya. Shift-nya ditahan lama. Ini diletakkan di antara belum B dan setelah B. Terus titik 2. Ini titik koma, ini titik 2. Kemudian C68. Jadi C68 ini. C68 ini nanti ini ya tandanya diletakkan di antara C kemudian titik koma 2. Nah, 2 ini maksudnya apa? 2 ini maksudnya jadi apa namanya? Dua apa namanya? Antara dua kode ini yang ditulis ya. Ya. Antara dua kode ini yang ditulis atau indeks num ya. Kolom indeks numerasi. Jadi ada dua. Maksudnya dua antara ini dan ini. Kemudian tulis titik koma false gitu ya. Coba kita cek. Nah, ini ya keyboard. Nah, hasilnya seperti ini. Sekali lagi, VLOOKUP B55, tak kurung ya, B55, titik koma, SBS66 titik 2, SCS68 titik koma 2 titik koma false. Seperti itu. Nah, kalau harga juga sama ya. Ya. Jadi ini harganya. Ini angkanya 3 ya, ini angkanya 3. SBS 66 berarti SBS 66 sama SDS 68 sampai D. Sampai D. Nah, 1 2 3, 2 1 2 3. Berarti jumlahnya ada 3 kolomnya yang diambil, kemudian false, gitu ya. Jumlahnya ada 3 kolomnya. Nah, oke. Kalau ini tadi 2, berarti yang diambil 1 2 ya, jadi 1 2. Sedangkan kalau yang ini yang diambil adalah 3, maka 1 2 3 di kode keterangan sama harga. Kalau ini tadi cukup kode dan keterangan. Oke, enter. Nah, terus kemudian kita ambil. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau VLOOKUP seperti itu. Kemudian kalau HLOOKUP, nah ini karena kode keterangan dan harganya itu horizontal, kalau ini vertikal, maka bagaimana caranya menulisnya? HLOOKUP, jadi sama dengan HLOOKUP, ya sama HLOOKUP. Ini kode ini, ya terus kemudian SHS65, ya, SHS65, H ini H65. Jadi H65. Berarti ini kode ini. Nah, terus SCS66 sampai C. Yang diambil berapa? Dua baris ini ya. Kode sama keterangan. Maka di sini jumlahnya 2 false. Oke, gitu ya. Nah, terus kemudian kita tarik. Sedangkan yang harga 3 karena yang diambil kode keterangan dan harga. Ya, ininya masih sama. SHS65.2 SCS67 H sampai J. Ini ya, ini. Kemudian ada 3, 1 2 3. Ya, 1 2 3. Kemudian koma false seperti itu. Ya, gitu ya. Oke. Nah, itu ya.
itu adalah fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP. Ya, fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP. Oke, nah terus nah, ini seperti ini masih keliru ya. Jadi belum ada solusi. Coba nanti kita apa namanya? Kita cek lagi ya setelah ini nanti. Oke. Nah, terus kemudian kalau tanggal seperti ini rumusnya ya. T104. Jadi ini tanggal, bulan, tahun. Jadi seperti itu hasilnya seperti ini. Nanti akan kita buat seperti ini. Silakan nanti dikerjakan ya. Ini saya kira nggak sulit karena rumusnya sudah ada. Nah, terus kemudian yang ini itu mudah, ada VLOOKUP sama HLOOKUP. Nanti silakan dicoba VLOOKUP, HLOOKUP dengan menggunakan latihan 2-1 ini. Ya, saya kira itu aja. Kita akhiri sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.